Oke, sekarang kita bahas soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini dia muncul probabilitas. Nah, kalau di soal itu ada probabilitas ya berarti pakai rumus-rumusnya adalah rumus yang ada probabilitasnya. Jadi bukan data historis seperti soal nomor 1 tapi yang ada probabilitasnya. Nah, di sini sebenarnya sama yang diminta, paling yang di ini aja saya ganti untuk persentasenya. Nah, di sini kita hitung yang A dulu ya, yang expected return ini juga sama. Perhatikan yang diminta itu expected return masing-masing. Jadi saham A berapa, saham B berapa, bukan ditanya expected return portofolio. Nah, jadi saya siapkan dulu kolomnya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di rumus untuk yang aktiva tunggal, berarti kita harus hitung yang A dulu, saham A baru saham B. Expected return untuk yang probabilitas. Jadi kita udah bukan lihat yang pakai data historis ya, pakai yang probabilitas. Jadi itu caranya return harus dikalikan dengan probabilitas. Jadi kalau misalnya saya mau hitung yang A dulu, ini saya berikan warna kuning, itu berarti harus dikalikan dengan probabilitas yang ada di sini. Jadi saya berikan warna biru misalnya. Nah, jadi saya sediakan dulu kolomnya. Nah, jadi ini saya tinggal kaliin aja ya. Jadi nanti yang 0, ini return yang A 0,050, kalian tinggal kaliin dengan probabilitasnya 0,020. Jadi nanti hitung aja berapa hasilnya. Nah, yang di bawahnya juga sama. Berarti returnnya 0,060 kalikan dengan yang ini. 0 probabilitas 0,030. Jadi masing-masing dihitung. Ini saya tuliskan dulu sampai bawah. Nah, ini sudah saya tuliskan sampai bawah. Jadi yang kuning ini kali yang biru, kuning ini kali yang biru. Return yang saham A kalikan probabilitas, return kali probabilitas. Nah, kalau udah ditulis hasilnya, saya akan tuliskan hasilnya. Nah, jadi ini udah saya kaliin satu-satu hasilnya. Nanti kalian cek aja dengan jawaban kalian. Nah, lalu di sini itu tidak ada tanda bagi-bagian. Jadi hanya jumlah dari return kali probabilitas. Jadi ya udah kita jumlahkan aja. Jadi kalau misalnya saya mau cari yang return saham A, tinggal dijumlahkan aja. Jadi ini 0,0,001 kita tambahkan dengan 0,0018 tambahkan lagi, ini lagi saya tambahkan semua. Nah, ini sudah saya tulis semua, jadi jumlah tinggal ditambah-tambahkan saja ini semuanya 0,08, 04, 18. Sebentar. Nah, sesudah saya jumlahkan semua hasilnya sekitar 0,001 0,0114. Jadi kalau diubah ke persen dia hasilnya 1,14 menandakan return saham A kalau kita menggunakan dana kita semuanya untuk membeli saham A, maka ya return yang akan kita dapat sekitar 1%-an. Nah, sekarang untuk yang menghitung yang saham B juga sama. Nah, sekarang untuk menghitung yang expected return yang B sama rumusnya seperti ini ya, cuma kita pakai saham B. Jadi yang B ini gantian ini yang saya berikan warna kuning. Jadi saya sediakan kolom juga ini simbol untuk yang probabilitas saya gunakan PRI saja karena untuk dua-duanya probabilitasnya. Jadi ini sama ya. Return dikalikan dengan probabilitas. Jadi return yang B 0,0 ini 0,070 kalian kalikan dengan probabilitasnya 0,020. Jadi tinggal lalu lanjut lagi yang bawahnya 0,050 nanti tinggal dikalikan dengan probabilitasnya yang 0, ini jadi sesuai kalikan aja yang kuning kalikan dengan yang biru. Sudah, lalu dan selanjutnya ini saya ketik dulu. Nah, jadi ini sudah saya tuliskan semua. Jadi yang warna kuning ini return yang B kalikan dengan probabilitas. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini sesuai dengan yang di sini. Nah, kalau sudah tinggal ditulis hasilnya. Saya tuliskan dulu hasilnya. Tinggal dikali-kali aja ya. Nah, ini sudah saya kalikan satu-satu hasilnya kurang lebih seperti ini, nanti dicek saja. Sekarang untuk expected return sama seperti tadi, kita mau hitung jumlahnya. Jadi kita jumlahkan hasil dari yang udah kita kali-kali tadi. Jadi yang pertama 0, yang ini ya, 0,0014 kalian tambahkan dengan bawahnya 0,0015 lalu tambahkan sampai seterusnya.
Nah, ini sudah semua, ini kalian tambahkan. Lalu kalau udah ditambahkan tulis hasilnya, terus boleh ubah ke persen. Nah, ini sudah saya coba jumlahkan semua, dapat hasilnya 0,0098. Jadi kalau diubah ke persen sekitar 0,98. Jadi kalau misalnya kalian menginvestasikan semua uang kalian ke saham yang B, maka returnnya sebesar 0,98. Jadi nggak sampai 1%. Jadi udah kelihatan ya bedanya yang mana yang yang returnnya tinggi. Nah, kita balik lagi ke soal. Sekarang yang B itu diminta sama hitung varian juga. Varian dari yang saham A dan saham B. Ini udah mulai mau hitung resiko ya. Nah, di sini kita berarti karena diminta itu varian masing-masing aktiva, masing-masing asetnya, bukan varian dari portofolio, maka kita pakai rumus yang aktiva tunggal. Cari rumus varian. Nah, di sini varian rumusnya ada dua. Jadi ada rumus yang probabilitas dan data historis. Karena di soal yang kedua itu ada probabilitas, berarti kita pakai rumus yang atas ini. Nah, rumus varian itu harus return dikurangi dengan expected return yang ini dulu. Baru dipangkatkan 2, baru harus dikalikan lagi dengan probabilitas, baru dijumlahkan. Nah, ini saya sediakan dulu kolomnya. Berarti pertama yang harus saya hitung adalah ini. Returnnya dulu kurangi dengan expected return. Jadi satu-satu return kurangi expected-nya seperti sebelumnya. Nanti udah dipangkatkan 2, baru kalikan dengan probabilitas. Saya sediakan dulu di sini. Nah, di sini saya sudah sediakan beberapa kolom baru. Yang pertama saya akan mengurangi dulu return, kurangi dengan expected return, baru saya pangkatkan 2, baru nanti saya kalikan dengan probabilitas. Jadi per tahap, karena saya mau jelasin supaya harapannya supaya kalian paham harapannya. Jadi pertama ini kita hitung varian yang A dulu. Jadi saya blok dulu yang A. Hanya yang A saja yang diperhatikan dulu ya. Nah, di sini saya coba perbesar saja. Yang pertama adalah return yang A ini, yang periode pertama yaitu 0,050, kalian akan kurangi satu-satu dengan expected-nya. Expected return-nya adalah yang ini. Expected return-nya adalah yang ada di bawah sini. Kalau yang return sum A, berarti kita pakai yang ini. Nah, jadi ini satu-satu kurangi dengan ini expected return-nya, sesuai dengan rumusnya. Jadi kalau misalnya saya tampilkan rumusnya, ini. Ya, rumusnya itu memang minta return dikurangi dengan expected return. Jadi kalau saya perkecil kira-kira beginilah. Nah, ini. Jadi nah, ingat ya, yang kita harus ikuti adalah rumus yang ini. Jadi saya sambil buka Excel-nya, sekalian sambil buka rumusnya. Nah, ini adalah Excel-nya. Jadi kita ikutin ini, return kurang expected. Jadi return kurang expected return ini masing-masing kurangi dengan expected yang di bawah. Expected untuk saham yang A adalah 0,0114. 0. Nah, jadi ini kita tinggal kurangi saja, lalu nanti hitung hasilnya berapa. Satu-satu tinggal dikurangi. Nah, yang kedua juga sama berarti ya. Yang kedua ini berarti 0,06 return yang kedua, 0,0 yang ini 60, tinggal dikurangi sama ini. Expected return-nya 0,0114. Nah, ini saya tulis dulu sampai habis. Nah, jadi ini sudah saya tuliskan sampai bawah. Jadi return yang ini kurangi dengan expected, return kurang expected, return kurang expected, masing-masing dikurangi. Lalu nanti hasilnya tinggal ditulis di sebelah aja, saya hitungkan juga. Nah, ini saya sudah tuliskan hasilnya semuanya. Selanjutnya hasil dari ini, hasil dari pengurangannya itu kita akan pangkatkan dengan 2. Jadi contohnya misalnya yang di sini 0 berarti ini ya hasil dari ini ya 0,0386 0,0386 saya pangkatkan dengan 2. Jadi hasilnya berapa? Kalian hitung. Yang ini juga sama, berarti 0,0486
Kalian pangkatkan juga dengan 2, lalu hasilnya juga kalian cari berapa. Nah, ini saya tulis sampai bawah dulu. Nah, jadi ini nanti pokoknya ini masing-masing dipangkatkan 2, lalu tinggal ditulis hasilnya. Saya tuliskan hasilnya juga. Nah, ini sudah saya pangkatkan 2, hasilnya seperti ini. Nanti kalau misalnya ujian, cukup bulatkan 4 angka di belakang koma saja. Cuma untuk yang ini karena kemarin di soal nggak ada keterangannya bulatkan berapa, saya pakai full dulu. Nah, kalau misalnya udah dikurang, udah dipangkat 2, langkah selanjutnya adalah kali dengan probabilitas. Jadi di sini ya, kalian perhatikan rumusnya, dikurang, baru pangkatkan 2, baru kali probabilitas. Kurang sudah, pangkat 2 sudah, sekarang saya kalikan jawaban ini. Jadi jawaban yang ini, yang 0, ini, jadi saya pakai takut salah angka ya. Ini saya kalikan dengan probabilitas. Nah, probabilitasnya itu yang biru ini. Jadi dikali dengan 0,020. Nah, kalian hitung juga hasilnya berapa. Untuk yang kedua juga sama, hasil yang kedua tadi itu kita kalikan juga dengan probabilitas. Jadi probabilitasnya yang ini, gitu ya. Oke, ini udah benar semua nih. Oke. Kalau sudah semua, tinggal dikali masing-masing saja. Saya tuliskan juga jawabannya. Nah, ini adalah hasil dari kalinya. Jadi setelah hasil dari yang tadi saya kalikan dengan probabilitas, hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya kalau mau cari varian adalah tinggal dijumlahkan. Udah kurang pangkat 2 kali probabilitas, selanjutnya dijumlahkan karena ada sigma. Nah, jadi saya jumlahkannya itu di bawah. Jadi di sini saya jumlahkan ya. Ini semuanya ditambah-tambah aja di sini. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita tambahkan dengan yang ini, yang periode kedua. Hasilnya kita tambahkan semua pokoknya. Iya, terus saya selesaikan dulu sampai akhir. Pokoknya kelima ini ya. Oke, jadi ini sudah saya tuliskan semuanya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini semua. Lalu tinggal dijumlahkan saja. Nah, akhirnya didapatlah nilai dari varian itu sebesar ini. Jadi 0, bentar. Jadi dapatlah nilai varian sebesar ini 0,000598. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan dari soalnya ya, soalnya diminta cari varian yang B juga. Nah, jadi ini sama, stepnya juga sama. Jadi kita harus kurangkan dulu return yang B. Kalau tadi itu pakai return yang A, sekarang return yang B. Jadi ulangi stepnya, dikurangi dengan expected return, pangkatkan 2 dan kalikan ini probabilitas. Cuma kita kerja yang saham B. Jadi udah bukan menggunakan yang A lagi, kita gunakan yang B sekarang. Nah, jadi ini saya siapkan dulu tabelnya. Nah, jadi ini sudah saya sediakan kolomnya sama ya, berarti untuk mencari varian yang B, return yang B kurangkan dengan expected return masing-masing, lalu baru pangkat 2, lalu nanti baru dikalikan dengan probabilitas. Jadi yang ini saya buat dulu dikurangi, jadi ini ya 0,070. Nanti tinggal dikurangi dengan yang ini, expected return-nya 0,00980. Nah, jadi tinggal dihitung saja hasilnya berapa. Yang ini juga sama. Berarti 0,005. Oke, ini udah benar semua. Nah, jadi ini tinggal 0,005, 0,6, 0,7, 0, ini semuanya dikurangkan dengan ini 0,0980, lalu nanti tinggal dikurangkan satu-satu aja. Jadi ini saya coba kurangkan dulu. Nah, ini saya sudah dapat hasil pengurangannya. Selanjutnya adalah tinggal dipangkatkan 2. Jadi hasil yang ini nanti tinggal dipangkatkan 2 saja. Di sini saya tulisnya seperti ini ya. Nah, ini juga sama, berarti hasil dari ini tadi 0,0402. Nanti dipangkatkan 2 juga hasilnya berapa. Lalu lanjut juga sampai akhir. Pokoknya hasil dari ini dipangkatkan 2. Nah, ini sudah saya tuliskan. Jadi hasil dari ini masing-masing dipangkatkan 2. Saya tuliskan dulu hasilnya.
Oke, ini adalah hasil pangkat 2-nya, nanti dicek saja masing-masing dengan jawaban kalian. Nah, nanti hasil dari pangkat 2-nya ini akan dikalikan dengan probabilitas. Jadi, contohnya, hasil dari ini yang pertama, kita kalikan dengan probabilitas di sini nilainya yang pertama untuk periode pertama adalah 0,020. Nah, jadi ini dicari hasilnya, lalu yang kedua juga sama. Yang ini, hasil dari yang tadi, hasil dari pangkat 2-nya, itu dikalikan dengan probabilitasnya, yaitu ini. Jadi, oke, ini udah benar semua ya. Jadi nanti hasil dari ini masing-masing, itu tinggal dikalikan dengan probabilitasnya aja. Sampai bawah di sini, yang warna biru ini ya, jadi 0,3, 0,4, 0,5, 0,2. Nah, kalau udah, saya tuliskan juga hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, kalau udah, ya udah kita untuk mencari variannya seperti sesuai rumusnya ya. Tinggal kalau udah dikurang di pangkat 2 dan kali probabilitas, selanjutnya tinggal dijumlahkan saja. Jadi di bawah sini itu nanti saya akan jumlahkan angka-angka yang ada di sini. Jadi misalnya ini, itu akan ditambahkan dengan hasil yang di bawahnya. Yang ini, yang periode kedua. Lalu nanti saya tuliskan dulu sampai akhir. Nah, ini sudah saya tuliskan semuanya jumlah dari ini, lalu nanti tinggal di hasilnya saja, tinggal ditambah semua saja. Oke, nah ini adalah hasil dari variannya. Jadi, langkahnya kurang lebih seperti itu sesudah dijumlahkan. Nah, ini saya perkecil lagi karena kita akan melihat soal selanjutnya. Nah, untuk yang C itu diminta cari standar deviasi dari masing-masing. Jadi bukan standar deviasi portofolio, tapi standar deviasi yang saham A dan B. Kita lihat di sini. Untuk rumus yang standar deviasi, untuk rumus yang standar deviasi itu tinggal akarkan dari variannya saja di sini ya. Kalau kita menggunakan probabilitas historis sama, tinggal diakarkan dari variannya aja. Jadi karena ini sudah dapat varian, jadi gampang. Nanti kita tinggal akarkan aja nilai ini untuk mendapatkan standar deviasi. Jadi saya tuliskan dulu di bawah. Nah, jadi ini saya sudah tuliskan untuk standar deviasi yang A dan yang B. Jadi ini boleh tulis SD, boleh juga tulis simbolnya. Nah, di sini tinggal akarkan dari varian sesuai dengan rumusnya, tinggal akar dari varian. Untuk yang A berarti saya akarkan varian yang ini 0,005 ini tinggal diakarkan saja. Lalu untuk yang B juga sama, berarti akar dari varian yang B. Yang ini yang akar dari ini. Jadi bentar lagi saya tuliskan hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari akarnya, jadi boleh diubah ke persen. Ini menandakan bahwa untuk resikonya kurang lebih sekitar 2%-an untuk masing-masing saham A dan saham B. Selanjutnya yang diminta adalah D, mencari kovarian dari saham A dan saham B. Nah, jadi ini yang selanjutnya mencari kovarian. Di sini kovarian untuk data probabilitas, karena soal kedua itu probabilitas, itu caranya yang ini. Jumlah dari sama caranya, jumlah dari return A kurang return B. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini kan kita tadi udah hitung yang ini ya. Nah, jadi yang ini jumlah dari saham A return-nya berapa kurang dari expected return ini kita sudah hitung, itu adalah maksudnya yang ini. Jadi kalau sudah di apa kurang ini kan tadi ada hasilnya ini. Nah, tinggal dikaliin aja dengan ini. Return dari yang B. Jadi kalau return yang B itu di tabel itu ada di sini. Itu saya berikan warna hijau. Nah, ini dari return yang B, jadi tinggal dikaliin aja, terus tinggal dikalikan juga dengan nilai dari portofolionya. Bukan portofolio, probabilitas. Jadi nilai dari yang biru ini. Jadi ini hasil apa namanya kurangkan ini, kalikan dengan ini, lalu nanti dikalikan dengan probabilitasnya. Habis itu nanti kalau udah dikali tiga-tiganya tinggal dijumlahkan saja karena ada simbol sigmanya. Nah, di sini apa namanya saya perbesar tabelnya dulu. Jadi nanti saya akan tambahkan kolom lagi untuk kali tiga-tiganya ini, kali ini, kali ini. Jadi yang kuning kali hijau kali yang biru. Nah, ini saya sudah buatkan kolomnya, jadi nanti angkanya tinggal diisi gini aja. Berarti return yang A, berarti hasil dari yang kuning, berarti 0,0386. Nanti dikalikan dengan yang hijau, yang B, yaitu 0,0602.
nanti tinggal dikalikan dengan probabilitas yaitu 0,020. Lalu nanti tinggal dihitung hasilnya berapa. Yang ini juga sama, berarti yang kuning ini dulu 0, oke ini belum tepat ya, 0,0486. Nanti dikaliin dengan hasil dari yang hijau ini 0,0402 kalikan dengan probabilitas yang ini 0,030. Lalu sama, ini saya selesaikan sampai bawah. Jadi intinya kalikan ketiga ini. Yang kuning kalikan yang hijau, kalikan dengan yang biru. Jadi ini sudah saya tuliskan perkaliannya. Jadi yang ujung ini adalah untuk yang return sum A, yang tengah adalah untuk yang B, yang paling ujung adalah probabilitas, jadi tinggal dikali. Nah, ini adalah hasil dari perkaliannya. Jadi untuk selanjutnya, kalau kita mau hitung kovariannya, kita lihat di rumusnya. Jadi di sini ya, setelah dikalikan antara tiga ini adalah dijumlahkan. Jadi sigma itu dijumlahkan. Jadi hasil dari yang tadi, hasil dari yang ini itu dijumlahkan. Jadi yang pertama, saya tulis dulu di bawah. Nanti ditambahkan dengan ini yang keduanya lagi, atau lebih gampang saya pindahkan saja. Nah, lalu untuk yang kedua, berarti yang ini juga ditambahkan. Lalu kita tambahkan dengan periode yang ketiga. Nah, ini sudah saya tambahkan semuanya, jadi tinggal tuliskan hasilnya saja. Lalu ditemukanlah nilai kovarian sebesar ini. Nah, jadi kalau ini sudah beres, kita bisa lanjut soal yang selanjutnya. Kalau yang D sudah beres. Di sini untuk yang E. Nah, ini minta standar deviasi dari portofolio. Standar deviasi dari portofolio kita bisa pakai yang ini. Nah, jadi untuk yang portofolio itu sama standar deviasinya akar dari varian, cuma variannya nanti pakai rumus yang ini gitu. Jadi di bawahnya saya juga ada kasih catatan. Jadi untuk yang probabilitas nanti untuk variannya pakai return pangkat 2 kurang ini, cuma kan tadi kita udah hitung. Jadi ikutin saja rumus ini. Sebentar saya siapkan di sini dulu. Nah, jadi di sini saya tuliskan untuk yang A berarti itu 30% saham di A dan 70% saham di B, itu ikutin soalnya. Nah, jadi berdasarkan rumus untuk varian portofolio rumusnya yang ini, jadi ikutin ini. Jadi ada 3 tahap yang harus kita kerjakan. Ini tahap yang pertama dulu. Jadi persentase dari saham A itu berapa persen? Jadi di sini kalau kita lihat ada sekitar saham A itu 30%. Jadi nanti 30% kita pangkatkan dengan 2. Sesudah itu baru dikalikan dengan nilai dari varian yang A. Jadi varian yang sama A itu bisa dilihat di soal sebelumnya, di jawaban sebelumnya. Varian yang A itu berarti yang ini. Jadi kita kalikan dengan ini. Jadi saya copy paste saja. Kita kalikan di sini. Saya tuliskan hasilnya dulu. Nah, ini adalah yang pertama. Jadi untuk saham yang A, ini harus kalian kerjakan dulu di sini. Atau nanti saya kasih warna yang berbeda. Setelah kalian kerjakan, nanti kalian tambahkan dengan yang ini. Kita kerja tahap selanjutnya yang itu yang B. Nah, yang B ini dia mau persentase kepemilikan yang B dipangkatkan 2, lalu kalikan dengan varian yang B. Jadi B itu di sini dikatakan 70%. Jadi nanti 70% kali 2. 70% dikalikan dengan dipangkatkan dengan 2, bukan kali 2 ya. Nah, setelah itu dikalikan dengan varian yang B. Ini sama bisa dilihat dari contoh di jawaban yang sebelumnya, ini varian yang B sebesar ini. Jadi saya copy paste aja. Dikalikan dengan yang ini. Dikalikan. Nah, lalu nanti yang terakhir kalian harus tambahkan dengan. Nah, jadi ini kalau diperhatikan udah yang sum A tadi ini saya kasih warna merah saja. Jadi hitung dulu ini ya perkalian antara ini
dihitung dulu, baru nanti kerja yang ini. Yang ini adalah yang saham B tadi. Saya berikan warna biru saja. Lalu nanti yang terakhir itu adalah ini. 2 dikali persentase saham A, saham B kali kovarian. Jadi, di sini ya. 2 nanti dikalikan dengan persentase saham A itu sebesar 30%, jadi kalikan dengan 30%, lalu nanti dikalikan dengan persentase saham B, ikutin ini AB ini, 70%, nanti kalikan dengan 70%, lalu nanti dikalikan dengan hasil dari kovarian AB. Jadi yang ini yang kita hitung di atas tadi. Nah, jadi ini 2 kalikan dengan persentase A, B kalikan dengan kovarian. Nah, ini saya coba berikan warna yang lain. Saya coba berikan warna orange mungkin. Nah, jadi ini kalian hitung dulu kali ini berapa, ini kali ini berapa, ini kali ini berapa. Nanti baru ditambahkan tiga-tiganya. Saya coba kalikan dulu. Nah, jadi ini saya sudah kali masing-masing, yang merah ini hasilnya ini, yang biru hasilnya ini, yang orange atau kuning ini hasilnya ini. Jadi tinggal ditambahkan aja, karena ini minta ditambahkan tiga-tiganya ya. Jadi ini ditambahkan dengan yang tengah dan ditambahkan dengan yang akhir. Hasilnya dapat varian portofolionya ini. Lalu tinggal dicari karena yang diminta itu adalah standar deviasi portofolio, maka tinggal standar deviasi itu didapat dari akar dari varian. Jadi nanti hasil ini tinggal diakarkan saja. Nah, jadi standar deviasi didapat dari akar varian. Jadi hasil dari varian portofolio tadi diakarkan. Dan didapatlah hasil akar ini, lalu tinggal diubah ke persen. Nah, kalau misalnya punya kalian nanti ada yang beda hanya berapa angka belakang koma, misalnya ada yang dibulatkan jadi eh, apa 4 angka belakang koma atau apa, nggak masalah ya. Karena ini saya pakai Excel aja, makanya nggak saya bulatkan. Jadi kalau misalnya di ujian itu tidak ada keterangannya, berarti kalian bulatkan 4 angka belakang koma. Selanjutnya lagi yang diminta di sini yang F adalah return dari portofolio. Nah, return portofolio berarti kita pakai yang ada di rumus, yang ada di sini. Jadi cukup sederhana yang F ya. Nah, di sini kita ikuti rumus yang ada saja. Jadi berapa proporsinya? Berarti untuk yang saham A itu di sini 30%. 30% kalian kalikan saja dengan expected return yang saham A tadi sekitar ini. Di sini 0,01140, lalu nanti ditambahkan dengan saham yang B. Jadi proporsi yang B itu 70%. Jadi 70% nanti dikalikan dengan return saham yang B. Itu di sini ya. Jadi 0,00980. Nah, jadi masing-masing dikalikan dulu. Yang ini dikalikan, ini dikalikan. Nah, ini sudah masing-masing saya kalikan, ini kali ini dapat ini, yang ini kali ini dapat ini. Selanjutnya tinggal ditambahkan saja. Ini tambahkan dengan yang ini. Nah, hasilnya dapat sekitar inilah returnnya untuk return portofolionya. Oke, lanjut lagi untuk yang nilai. Jadi ini boleh ya kita ubah ke persen. Misalnya nih, mau diubah ke persen juga boleh. Jadi tinggal dikalikan 100 saja. Nah, lalu tinggal dikerjakan yang terakhir saja, koefisien korelasi yang G. Nah, yang G itu diminta mencari koefisien korelasi. Caranya sama, berarti kovarian. Jadi ambil aja angka kovarian yang tadi yang sudah dihitung di nomor D.
kalian nanti bagikan dengan, standar deviasi A dan B. Standar deviasi A dan B itu kan sudah dihitung. Jadi di sini standar deviasi itu didapat dari yang nomor C, ini standar deviasi A, standar deviasi B nanti dikalikan. Jadi ini saya pindahkan dulu. Nah, jadi ini ya, untuk koefisien korelasinya berarti kovarian yang ini, yang 0,004 ini, bagiin dengan standar deviasi A dikalikan dengan standar deviasi B. Jadi saya kalikan dulu yang ada di bawah. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini setelah dikalikan dan dibagi hasilnya itu positif. Nah, kalau misalnya jawabannya itu lebih ke arah positif, ini menandakan bahwa portofolio ini itu tidak dapat didiversifikasi. Jadi, artinya kalau misalnya naik ya dua-duanya naik, tapi kalau turun dua-duanya turun. Nah, makanya di sini standar deviasinya itu cukup besar ya. Ini menandakan kalau misalnya turun agak cukup dalam dan bersamaan turunnya, karena probabilitasnya seperti ini nilainya. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan antara soal satu dan soal 2 itu yang lebih aman itu adalah kalau soal yang satu karena tidak digunakan tidak diketahui probabilitas, jadi pakai data historis. Jadi ini, saling bisa didiversifikasi, jadi kalau misalnya kerugian yang sum A bisa ditutupi dengan yang B, tapi kalau misalnya untuk yang ini karena diketahui probabilitasnya, jadi kayak kemungkinan-kemungkinan. Kalau misalnya returnnya ini, maka kemungkinannya sebesar ini. Nah, itu akhirnya memunculkan hasil dari koefisien korelasinya positif. Menandakan bahwa kalau memang benar-benar probabilitas ini terjadi, maka faktanya adalah seperti ini. Portofolio kalian tidak bisa didiversifikasi. Jadi kalau satu merugi ya dua-duanya merugi. Itu kesimpulan dari koefisien korelasi untuk yang soal kedua.